Bu Widya. Hai Halo Bu Bu Widya. Okta. Gimana kabarnya Bu Widya? Sangat melelahkan. My energy was end rasanya. Exhausted, so exhausted, right? Yes. Gimana? Iya. Kenapa tuh? Bagaimana? Saya memang akhir-akhir ini itu Bu Okta agak selalu kehabisan energi, entah karena ini memang tugas saya tuh banyak ya. Memang katanya Bu Siti kemarin banyaklah berkegiatan supaya bisa jadi orang hebat. Tapi ternyata mungkin saya masih belum bisa untuk memotivasi diri dan selalu merasa capek sekali. Karena saya rasa tugas saya itu banyak, kemudian apalagi harus diselesaikan dalam satu waktu yang sama dan sama-sama banyaknya dari beberapa kegiatan itu. Dan apa aja itu mungkin kegiatannya Bu? Kegiatannya yang pertama otomatis the first is CGP ini ya Bu Ok ya, yang materinya semakin berbobot ini. Page-nya semakin banyak harus di next itu. Kemudian saya juga kebetulan itu Bu Ok ikut pendidikan guru bahasa Inggris yang ada di itu SIM PKB, dan itu sama banyaknya tugasnya, harus menyelesaikan unit-unit berapa itu dalam waktu hampir sama dengan CGP ini, selesainya Desember. Kemudian yang ketiga, kebetulan saya jadi penguji UKIN, UKMPPG. Nah, itu dalam satu hari harus menyelesaikan maksimal 6 orang yang harus saya uji. Dan satu orang itu rubriknya itu 55. Nah, you can imagine that. Yes. Saya harus mengajar anak-anak, bukan mengajar anak. Jadi begitu Bu Ok. Sometimes saya mengabaikan tugas utama saya mengajar sometimes. Karena saya hektik banget rasanya. Otak ini seperti mau terpecah belah. Kemudian saya tadi kan bilang sama Okta juga, saya sakit hari ini Bu Ok, rasanya lemas banget seperti itu. Gitu Bu Okta. Oke. Nah, Bu Widya dari itu tiga kegiatan ya tadi. Yep. Tiga kegiatan yang memang sama-sama penting, sama-sama berat juga ya kan Bu Widya. Wah, pasti kalau misalkan saya jadi Bu Widya itu bisa ini ya, kalau bahasa Jawanya itu meledos otak saya gitu ya, karena saya ini orangnya jujur saja tidak terlalu multitasking gitu Bu Widya. Kalau Bu Widya bisa mengerjakan itu sungguhlah memang sangat hebat. Bu Widya bisa mengerjakan itu semua. Cuman memang di dalam prosesnya ini ya ada yang pusing, ada yang terseok-seok seperti itu ya Bu Widya. Kira-kira kalau misalkan dari banyak kegiatannya Bu Widya kayak gitu itu apakah Bu Widya gimana cara ngatur waktunya Bu Widya? Nah itu Bu Okta yang jadi salah satu masalah juga sebenarnya. Seperti yang saya bilang tadi kan, sometimes mengajar saya tuh jadi agak tersisihkan karena jadi solusinya mungkin saya harus memang memanage waktunya harus benar-benar tertata. Makanya kadang saya CGP ini saya lihat dulu mana yang paling penting dan urgent yang harus dikerjakan. Jadi dari 3 hal itu saya pilih yang UKIN dulu karena kan 1 minggu ini aja waktunya. Kalau sudah UKIN baru CGP saya. Kemudian yang terakhir sendiri saya yang bahasa Inggris itu. Karena tidak terlalu urgent menurut saya, pokok saya di sini fokus saya hanya CGP, of course. Meskipun bahasa Inggris sama-sama pentingnya karena menyangkut dengan bahasa Inggris saya sendiri, dengan jurusan saya sendiri kan, begitu. Begitu Bu. Jadi ya berarti Bu Widya ini sudah melakukan untuk membuat skala prioritas gitu ya. Iya. Jadi mana yang paling urgent, mana yang harus didulukan, lalu tingkatan di bawahnya apalagi yang bisa dikerjakan gitu ya. Terus baru yang terakhir apa yang tidak terlalu urgent. Nah itu adalah salah satu hal yang menurut saya juga bagus untuk dilakukan untuk memanage waktu. Bu Widya sudah sangat keren itu. Menurut Bu Widya yang sudah Bu Widya lakukan untuk membuat skala prioritas itu, kira-kira ketika sudah ada nih ya skala prioritasnya gitu,
pasti ada dong ya yang kira-kira masih membuat Bu Widya terseok-seok sampai pusing, sampai sakit sekarang ini gitu. Nah itu yang bagian mananya Bu Widya? Apa yang tidak sesuai dengan skala prioritas yang sedang Bu Widya alami ini? Apa ya Bu, mungkin distraksinya yang terlalu saya tidak abaikan. Jadi kadang kalau harus menyelesaikan penilaian mahasiswa gitu, saya terdistraksi HP. Kemudian entah karena kondisi tubuh saya yang kurang baik juga, jadi ya lah tunggu sebentar gitu. Jadi sebenarnya dari fokus yang sudah saya buat itu saya perlambat sendiri gitu loh Bu Ok. Yang harusnya selesai hari ini targetnya segini, ternyata di luar target karena saya sendiri yang menghambat itu. Itulah yang jadi masalah Bu Okta. Oh alah, baiklah. Tapi nggak konsisten ya Bang ya, selalu tidak konsisten ini. Tidak konsisten, hanya saja memang sedang adaptif dengan keadaan yang sekarang sedang berjalan. Tidak konsisten itu, bukan tidak konsisten itu namanya. Oke, tapi adaptif. Oke. Iya betul. Sebagai manusia kan emang seperti itu. Nah, kira-kira kalau misalkan sudah disusun skala prioritas seperti itu, nah Bu Widya, kalau misalkan tetap tetap merasakan mengeluh ada curhatan seperti ini, ada keluhan seperti ini, kira-kira ada cara yang lain lagi nggak selain membuat skala prioritas? Apa yang Bu Widya lakukan kalau misalkan skala prioritasnya tidak berjalan? Ya, fokus memperbaiki ketidakberjalanan itu karena apa ya? Salah satu manfaatnya bisa bertanya dengan Bu Okta gini kan, saya iya berarti saya ini orangnya bukan tidak konsisten tapi kurang adaptif saja. Berarti kan dari situ saya harus memperbaiki di situ. Ayo dibangkitkan lagi motivasinya. Kalau enggak kan enggak selesai-selesai kayak gitu. Tenang saja Bu Widya, saya selalu ada untukmu. Thank you. Oke, tenang aja. Jadi kalau ada apa-apa cerita aja ya sama aku. Oke. Akan selalu ada untukmu. Tapi kadang curhat gini tuh saya kasihan sama yang saya curhati Bu Ok, karena takut menghabiskan energinya orang lain gitu kan. Jangan terlalu mikirin orang lain kamu. Oh gitu. Pikirkan. Iya, saya suka mikirin orang lain nih, aduh. Orang pelajaran PPKN aja bilang bahwa kewajiban itu lebih penting dari hak. Jadi kalau kamu sudah melakukan kewajibanmu, baru kamu memikirkan hak orang lain, begitu ya? Iya, oke. Iya, saya lupa nggak pernah dapat pelajaran PPKN lagi. Ya udah, oke. Semoga tetap ada motivasinya ya, meskipun sakit-sakit, meskipun terseok-seok, kita akan berjalan bersama-sama, tenang saja. Kita CGP bersama-sama di sini berberapa tadi ya? Berdua kita saling berjalan bersama-sama, tidak ada yang saling menjatuhkan, semuanya bergandengan tangan ya. Kita sama-sama. Oke, gimana? Apakah sudah plong Bu Widya? Semoga sharing kita hari ini ya membuat Bu Widya bisa lebih baik nanti ke depannya. Pasti dong Bu Okta, ya ini Bu Wid ini kan CGP sama apa tadi ya? PGBI. PKGBI. PKGBI ini kan iya apa sih, guru bahasa Inggris gitu loh Bu Ok, pokoknya. Tanya apa berarti pendidikan? PKK. PKGBI. Pendidikan K apakah? Apa ya, saya lupa ya. Pendidikan. Ya, kompetensi pendidikan. Iya, pendidikan pengembangan kompetensi guru bahasa Inggris gitu. Mantap. Nah, ini kan CGB sampai Desember, PKGBI-nya juga sampai Desember. Kira-kira ada hal yang akan Bu Widya lakukan nggak nanti ke depannya untuk mengatasi ini, biar nanti keluhannya ke depannya itu bisa berkurang, tidak sesumpek ini lagi? Iya. Ya,
Jadi prioritas yang kedua setelah UKIN ini kan adalah CGP. Sebenarnya CGP selalu pertama ya, tapi untuk pengerjaannya ini untuk one week ini masih UKIN dulu. Kemudian kalau sudah selesai baru CGP dan PKGBI ini. Nah, caranya sama Bu Ok. Nah, ini saya ini orangnya itu tidak seperti teman-teman yang itu selalu stay on LMS sebenarnya kan. Sampai kemarin sempat waktu pendampingan individu saya dapat pesan dari Bu Siti karena kurang motivasi buka LMS gitu. Saya itu nggak bisa melek tengah malam kerja sampai jam 9 ke atas tuh nggak bisa Bu Ok. Kalau dipaksa pun saya malah nggak karu-karuan itu ngerjakan tugasnya. Jadi kalau mengerjakan tugas CGP itu saya mulai dari pulang sekolah memang jam 4 start sampai jam 8:30 mungkin seperti itu aja. Jadi mungkin speed apa sih? Ya itulah. Jadi dia lebih sedikit dari teman-teman. Kan ada timernya itu sih kita ngerjakan LMS itu. Iya. Ya, aku juga. Ya, saya juga gak bisa kok Bu Widya. Kalau kerja sampai melean tuh saya pusing. Ini pusing, ini apa namanya? Migren. Saya langsung drop darahnya, asam lambung kumat udah itu. Pokoknya polanya kayak gitu. Ya, dan semoga apa. Lalu kalau ngerjakan tugas ya itu sih. Dari 2 itu saya selalu menomor-2kan yang bahasa Inggrisnya aja gitu. Karena ternyata awalnya tuh saya nggak niat ikut Bu Ok yang bahasa Inggris itu. Lah kok lolos? Karena pertama itu memang saya 95% kan nggak tuntas kan, dari 100% itu menurut saya nggak tuntas. Ternyata 95% dituntaskan dengan Kemendikbud itu. Akhirnya lolos. Waktu tes juga saya anggap saya abal-abal lah, terus pokoknya speaking pokoknya ngerjakan, ternyata lolos lagi. Waduh, ini saya bilang ya sudahlah. Itu kamu. Itu berarti kamu tuh potensinya luar biasa Ibu Widya. Itu memang sudah tidak percaya. Ya sudah, baik, terima kasih ya Bu Widya, sampai jumpa. Iya, yang terima kasih dong sama Bu Okta karena sudah memberikan motivasi yang baru. Oke, lebih baik lagi ya nanti ke depannya. Cayo. Ya.